Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah zodiak Libra untuk bulan Juli versi kalender reading? Jadi versi kalender reading ini saya akan membacakan aura kalian tiap hari. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Semoga bisa juga membantu kalian gitu ya, dan ini tidak akan respon ke kalian semua karena energi Libra banyak sekali ya. Mohon maaf jika memang tidak cocok ke kalian. Semoga kalian nanti cocok di wetonnya ya. Jadi insya Allah saya akan bikin kalender reading untuk weton ya, untuk pengganti pesan aura harian yang mungkin saya cancel dulu karena kalau saya bikin video harian kayaknya nggak nutut dengan waktu saya karena anak saya masih baby, masih ruwet, masih ribet, masih balita ya, masih 3 tahun. Jadi mungkin saya menunggu anak saya benar-benar sudah bisa ditinggal, bisa nggak bergantung ke mamanya terus gitu. Jadi saya bisa menjadwalkan lagi. Jadi Libra, sambil saya melihat kalender Libra di tanggal 1 hari Jumat, energinya cukup lelah, cukup capek, banyak aktivitas yang mungkin dia lakukan di tanggal 1, habis sebelumnya tanggal 1 ya, tanggal 1 cukup lelah, cukup capek. Dia butuh banyak istirahat di tanggal 1 itu ya, butuh banyak istirahat, dia begitu capek tanggal 1. Energi negatifnya lumayan tinggi ya, lumayan capek. Cuman meski ini lebih kecapek, nggak yang sedih, nggak, karena dia mungkin kecapean. Di tanggal 2 ada energi positif yang bagus. Di sini ada 70%-an. Ada hal yang menyenangkan dan masih ada sesuatu yang bikin dirimu sedih. Di 2 Juli ini Libra masih ada sedih, ada sesuatu yang dia pikirkan karena berkabut ya. Saya melihat di tanggal 1 pun dia masih kepikiran sesuatu, mungkin ada masalah yang belum selesai, belum kelar. Di hari-harinya masih kepikiran tapi tidak mempengaruhi aktivitasnya, masih survive, masih kuat. Di tanggal 2 ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal yang menggembirakan, meski di situ dia juga lelah dan masih capek dan masih kayak banyak pikiran, banyak yang harus diselesaikan, banyak ada aura coklat, ada aura kekhawatiran dan kecemasan juga lumayan tinggi. Untuk mungkin ada yang dia takutkan, ada yang dia cemaskan tentang masa depan, tentang kehidupannya gitu ya. Manusiawi sekali, namanya manusia pasti akan ada cemas. Di tanggal 3 di sini energi positifnya naik hampir 78%. Ada aura bening, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang bikin lega, ada sesuatu yang bikin mungkin hari kemarin dia sesak, masih ada sesuatu yang dia sedihkan, tetapi tanggal 3 ada sesuatu yang bikin happy. Ada sesuatu yang bikin happy dan melupakan sedikit mungkin masalahnya, dia lebih survive, lebih mood boosternya lebih naik di tanggal 3. Termasuk masih belum hari baik ya. Kalau hari baik tuh saya bilang kenapa hari baik, lucky day biasanya itu kayak yang 85% ke atas itu bisa bikin untuk mengawali sesuatu hal. Nih hari bisa untuk melamar orang, bisa untuk hari kalian menikah, untuk bisa kalian memulai usaha seperti itu. Di tanggal 4 cukup lelah. Energi negatifnya naik hampir sampai 69%, cukup lelah. Sepertinya memang Libra di bulan ini saya merasakan banyak lelah, tetapi juga banyak hal yang menyenangkan. Di tanggal 4 itu kalian cukup lelah, cukup capek, cuman ada sesuatu yang menyenangkan. Ada sesuatu yang mungkin kalian raih, atau ada kerjaan mungkin selesai, akhirnya kalian lelah, jadi kalian lega, bisa jadi gitu. Tanggal 4, walaupun kalian capek, tapi masih ada yang menyenangkan. Di tanggal 5, energi negatifnya menurun dan dia bisa melakukan aktivitas dengan baik walaupun tidak bersinar banget harinya, tetapi mood kalian masih bisa kalian kendalikan dengan baik ya. Tanggal 5 itu kalian masih bisa mengendalikan mood kalian dengan baik. Sedangkan di tanggal 6 di sini saya melihat ada aura gold yang lumayan bagus, mungkin akan ada rezeki yang lumayan untuk Libra. Di tanggal 6 ini ada aura yang menyenangkan, ada bintang-bintang, ada hal yang menyenangkan. Di sini energi negatifnya hanya 20%. Termasuk tanggal 6 ini adalah hari yang baik untuk Libra ya. Di sini energi positif kamu ternyata hampir 87%. Ini masuk hari baik untuk Libra. Sedangkan tanggal 7
masih menyenangkan, energi positifnya masih 70%, masih 70%. Tanggal 7, di tanggal 7 energi positifnya masih 77%, tapi ada aura emosi ya, kalian harus hati-hati. Mungkin ada yang bikin marah di tanggal 7 itu dan berkabut, ada yang bikin kesal juga, ada bete, ada sedih, tapi kalian masih bisa kontrol emosi karena kabut kalian tidak begitu gelap. Mungkin ada sedih, sebel ya, masih kayak datar aja, masih bisa di hati, masih bisa ditahan gitu ya. Di tanggal 8 ini hampir sama dengan tanggal 7 kemarin, masih kayak bete, masih sebel, masih capek banget, masih berasa sangat capek. Tapi di tanggal 8 ini energinya lebih naik daripada tanggal 7. Jadi kalian sudah lebih tenang, lebih cooling down, dan bisa melakukan aktivitas lebih semangat. Jadi tidak yang kemarin tuh kayak gangguannya banyak, ngapa-ngapain tanggal 7 tuh gangguannya banyak, sedangkan tanggal 8 tuh lebih lancar, bisa kerja itu lebih banyak kemudahan gitu. Nah, di tanggal 9 ini energi positifnya hampir 89%, termasuk hari baik juga untuk Libra. Ya, ini termasuk menyenangkan ternyata karena ini mungkin hari raya Idul Adha ya. Di sini hari baik dan menyenangkan, banyak hal yang menyenangkan, banyak yang sesuatu yang bikin energi positifnya itu naik banget. Jadi mungkin walaupun nggak ada sesuatu hal yang wow, tetapi dirimu lebih fresh. Jadi kayak badan tuh nggak capek banget, nggak capek-capek. Biasanya kalau energi positif tinggi itu kalian semangat untuk melakukan apapun. Di hari itu cukup menyenangkan, hari itu cukup apapun itu dimudahkan dan dilancarkan. Di tanggal 10 ada sesuatu yang menyenangkan juga. Jadi sepertinya ada hal yang baik. Hari itu termasuk energi positifnya masih bagus, masih 80%-an ya, masih baik. Jadi tanggal 10 itu walaupun tidak mood boosternya itu nggak seperti tanggal 9 kemarin, tapi masih baik. Tanggal 10 kalian masih bagus, energi kalian masih sangat energik sekali, dan semangat kalian juga masih baik. Mungkin sore hari yang agak kerasa lelah gitu ya. Nah, di tanggal 11, 12, 13, 14, 15 nih harinya sama, energinya sama, standar, biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang mungkin kalian sedihnya juga nggak sedih banget, senengnya juga nggak seneng banget, melakukan aktivitas seperti biasa, nggak sampai yang wow banget ya. Di sini 11, 12, 13, 14, 15 hari yang biasa. Masih biasa-biasa aja, nggak ada masalah yang datang yang mungkin perlu kalian takutkan. Kalian bisa melakukan aktivitas dengan biasa dan penuh semangat, masih semangatnya masih bagus karena harinya tidak begitu gelap. Sedangkan tanggal 16 ini energi negatifnya agak tinggi di sini ya. 50-50, hampir sama, berarti 11 sampai tanggal 16 ini kalian hampir sama. Cuman di hari Sabtu ada sesuatu yang lebih menyenangkan, ada bintang-bintang, ada hal yang bikin kalian lebih rileks, mungkin karena hari Sabtu weekend ya, lebih rileks, lebih santai, lebih enak lah daripada 11 sampai 15. Jadi tanggal 16 kalian lebih seneng, lebih happy. Sedangkan di tanggal 17 ini ada energi yang sangat bagus juga. Di sini energi positifnya hampir 97%. Ini termasuk hari baik untuk Libra di tanggal 17. Ada sesuatu hal, mungkin good news, ada sesuatu berita baik yang datang ke kalian. Ya, pokoknya tanggal 17 ada hari yang hari keberuntungan kalian lah, ada yang sesuatu hal yang mungkin keberuntungan kalian datang, atau ada kemudahan, banyak hal yang mungkin bisa terjadi sesuai dengan kapasitas masalah Libra masing-masing. Di tanggal 18 juga masih energi positifnya masih naik, masih bagus. Sepertinya Libra di bulan Juli juga masih bagus ya. Walaupun kondisinya di sini saya merasakan dia memang bekerja keras, masalah juga masih tinggi, tetapi di hari-hari ini kalian bisa survive dengan kehidupan kalian. 18, 19 ini 20, 21, 22 itu harinya sama. Masih menyenangkan. Jadi tidak banyak energi negatif yang datang, jadi kalian cukup tenang. 18 sampai 22 itu kalian cukup tenang. 18, 19, 20, 21, 22 itu kalian cukup tenang. Tidak ada sesuatu yang menyedihkan yang datang ke kalian. Karena energi negatifnya hanya 25%-an. Tetapi energi positifnya tidak naik-naik banget juga. Standar, jadi hari-hari. Tapi masih ada bintang-bintang di tanggal 18, 19, 20 itu ada 18 sampai 22 ada sesuatu yang bikin kalian happy dan lega. Kekhawatiran itu hilang. 23 ada sesuatu yang sangat baik lagi. Libra sebenarnya ada sesuatu yang menyenangkan ya di tanggal 23 dan 24. Hal yang sangat baik terjadi, sesuatu yang mungkin kalian tunggu-tunggu terjadi, atau hari baik ini memang lagi energi positif kalian lagi baik, lagi tenang. Jadi
kalian lagi mungkin di bulan Juni kalian adalah bulan yang mungkin sangat berat, tetapi di bulan Juli adalah bulan yang sangat lebih ringan. Tuhan tuh seperti itu ya, habis dikasih yang berat kasih yang ringan, silih berganti, memang seperti itu. Ini adalah bulan dimana bulan pelipur lara untuk Libra, yang mungkin bulan Juni termasuk begitu penat. Di bulan ini kalian tidak begitu penat karena banyak hal yang baik datang di Libra. 25, 26, 27, 28, 29 saya tidak merasakan energi negatif yang tinggi di Libra ya. Jadi mungkin awal-awal bulan aja, tetapi akhir bulan ini untuk tanggal 30, 31 energi positifnya 85% walaupun berkabut, tetapi 30, 31 tetap energi negatifnya tidak berkabut tinggi. Jadi cukup baik, cukup bagus seperti Virgo. Walaupun masih bagusan Virgo, tapi Libra lebih tenang. Banyak hal yang baik untuk bulan Juli untuk Libra, dan mungkin ada berita yang baik juga yang menyenangkan yang dia tunggu-tunggu, yang luar biasa, mungkin dari doa-doa dia di sebelumnya akan terwujud dan terkabul di bulan Juli. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Libra. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.